semua, kali ini kita akan bahas atom. Nah, apa sih itu atom? Atom adalah unit terkecil dari suatu struktur. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung partikel bermuatan positif yang dinamakan proton dan partikel bermuatan netral yang disebut neutron. Di sekitar inti atom terdapat elektron yang bermuatan negatif yang bergerak dalam orbit. Nah, ada 3 jenis atom. 1. Atom Dalton, 2. Atom Thomson, dan 3. Atom Rutherford. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton yang sekaligus mengawali adanya teori atom di dunia. John Dalton mengenalkan dan mengembangkan pada dunia pada tahun 1803. Awal mulanya John Dalton menyebutkan bahwa atom dapat diibaratkan sebagai blok bangunan yang tersusun untuk membentuk struktur kimia. Setelahnya, John Dalton mengembangkan sebuah hukum yang dikenal dengan hukum perkembangan ganda yang dikenalkan kepada dunia sekitar tahun 1803. Pengembangan hukum tersebut didasari dengan memahami serta mempelajari dari dua ilmuwan bernama Joseph Proust dan Antonio Liouvre. Dalam penjelasannya, Dalton menjelaskan bahwa semua pola yang terjadi dalam beberapa percobaan yang telah ia lalui berbentuk satu atom dari senyawa timah akan memiliki potensi bergabung dengan beberapa atom oksigen. Dari teori inilah, Dalton mempercayai alasan mengapa air dapat menyerap gas dalam ukuran yang berbeda. Untuk kelebihan teori atom Dalton, yaitu teori Dalton memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Kekurangan teori atom Dalton, yaitu atom akan mengalami perubahan menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Hal ini menentang atom Dalton. Yuk kita lanjut materi berikutnya tentang bentuk atom. Model atom Dalton menggambarkan atom sebagai bola padat yang tidak dapat dibagi lagi. Atom ini dianggap sebagai partikel tunggal yang tidak memiliki struktur internal yang kompleks menurut pandangan Dalton pada abad ke-19. Model ini merupakan awal dari perkembangan pemahaman kita tentang struktur atom. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita bisa belajar nih bentuk atom menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah bakso ikan. Bakso ikan ini dideskripsikan sama seperti bola pijar, yang artinya memiliki bentuk yang hampir sama dengan atom. Teori atom Thomson. Pada tahun 1987, J.J. Thomson telah menemukan yang namanya elektron, atau yang saat ini dikenal sebagai teori atom Thomson. Jadi ceritanya ada sebuah fenomena yang diketahui bahwa atom memiliki muatan positif dan negatif. Ia mencoba percobaan eksperimen dengan tabung sinar katoda. Menurut Joseph John Thomson, atom berbentuk bulat di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron-elektron yang berada di antara muatan positif. Elektron-elektron dalam atom diumpamakan seperti kismis atau roti. Adapun kelebihan teori atom Thomson, yaitu dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatomik. Dan kelemahan model atom Thomson yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Bisa kita pelajari dengan menggunakan buah naga. Buah naga ini memiliki kemiripan dengan atom model Thomson. Jadi, biji yang tersebar di dalamnya secara merata bisa kita sebut dengan elektron. Pada tahun 1911, teori Rutherford sendiri mulai berkembang. Model atom Rutherford merupakan teori yang namanya diambil dari penemunya, yaitu Ernest Rutherford. Isi dari teori atom Rutherford sebenarnya untuk menyangkal dan mengoreksi teori model atom sebelumnya, yaitu milik J.J. Thomson. Rutherford mendapatkan teori atomnya berdasarkan percobaan Geiger-Marsden yang telah dilakukan pada tahun 1909. Dia melakukan percobaan dan membuktikan bahwa adanya kekeliruan dalam teori Thomson yang telah ditemukan. Dari percobaan tersebut, Rutherford menyatakan bahwa setiap muatan positif yang terdapat pada atom akan berada di ruangan yang bernama inti atom atau nukleus dan akan dikelilingi oleh elektron yang memiliki muatan negatif akan melintasinya, sehingga memiliki dampak yaitu akan menambahkan besaran pada volume.
Hipotesis dari Rutherford adalah atom tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Atom bersifat netral sehingga jumlah muatan positif dalam inti atau jumlah proton harus sama dengan jumlah muatan negatif. Kelebihan dan kekurangan dari teori model atom Rutherford. Untuk kelebihannya yaitu dapat menjelaskan inti atom bermuatan positif, sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu belum mampu menerangkan letak elektron dengan cara rotasinya terhadap inti atom. Untuk pembahasannya sudah kita bahas nih. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Model atom Rutherford menggambarkan atom sebagai sebuah inti kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bergerak mengelilingi inti tersebut. Model ini menunjukkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi di inti, sementara sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang kosong di mana elektron bergerak. Nah, di sebelah kanan ada nih gambar atom Rutherford. Jadi di sini sudah jelas ya, ternyata muatan positifnya berada di tengah atau di inti atom. Di tengah yang namanya inti atom terdiri dari proton dan neutron atau disebut dengan nukleus. Kemudian dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Untuk mempelajarinya kita bisa nih menggunakan barang perantara seperti balon. Kita anggap saja di dalam balon itu terdapat inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, kemudian yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif.